Zakat niku sebuah istilah. Maknanya ada dua macam. Zakat niku bisa bermakna an-nama'u, berkembang, atau mundak, bertambah. Yang kedua bisa bermakna at-tahur atau at-tazkiyah, membersihkan. Jadi disebut zakat karena sesuatu itu bisa bertambah. Maka azar'u, tanaman atau pertanian itu berkembang. Itu maknanya zakat itu menyebabkan sesuatu akan berkembang atau bertambah. Ini ayat ini kok nggih enten sing maknane zakat itu membersihkan diri. Yang terkenal ayatnya nggih qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang tazakka, membersihkan dirinya, hartanya, hatinya. Utawa nika khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ayat ini menunjukkan zakat niku kadang-kadang bermakna sedekah, tapi sedekah wajib. Ada sedekah wajib namanya zakat, ada sedekah sunnah itu nggih namanya zakat. Tapi di kalangan ahli fikih dibedakan, zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Aslinya maknanya padha. Tinggal pelaksanaannya berkaitan dengan kewajiban maupun dengan kesunahan. Makanya kadang-kadang ngaji baik Al-Quran maupun hadis itu perlu dipandu dengan ngaji fikih. Karena fikih ini pun hasil ijtihad, sudah digodok oleh para ulama. Ketika bicara zakat itu maknanya ada dua macam, bisa berkembang dan bisa membersihkan diri. Maka ulama fikih kemudian supaya masyarakat tidak rancu dibikin kaidah, nek muni zakat itu berarti wajib, tapi kalau sedekah itu sunnah. Tapi secara umum zakat itu termasuk bagian dari sedekah, sehingga ada istilah sedekah wajib dan sedekah sunnah. Nah, bab zakat niki salah satunya ada riwayat dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ba'asa, pernah mengutus, mendelegasikan Mu'adzan kepada sahabat Mu'adz ilal Yaman agar pergi ke Yaman. Pada karol haditsah, kemudian Ibnu Abbas menuturkan atau menyebutkan hadis ini, wa fihi, dan di dalam hadis ini, annallaha qad iftarada alaihim, bahwa Allah mewajibkan alaihim, kepada umat Islam, sedekatan, untuk melaksanakan sedekah. Nah, ini redaksi atau bunyinya itu sedekah. Tapi ulama fikih memaknai zakat. Jadi ketika iftarada alaihim, annallaha qad iftarada alaihim, bahwa Allah
telah mewajibkan zakat kepada umat Islam, sodakotan iftaroda mewajibkan alaihim kepada umat Islam sodakotan untuk zakat, bukan diartikan sodakoh. Fi amwalihim, untuk harta benda mereka. Jadi harta umat Islam itu di dalamnya ada yang namanya zakat. Tu'khadhu, yang diambil min agniyaihim, dari orang-orang kaya muslim, faturaddu, kemudian diberikan fi fuqaraihim, untuk orang-orang fakirnya umat Islam. Muttafaqun alaih, hadis sahih menurut Bukhari Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari, dan lafal hadis yang seperti ini terdapat di dalam kitabnya Imam Bukhari. Di artinya substansi dari zakat itu menurut hadis ini disebutkan zakat itu diambil secara paksa dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Sehingga dalam Islam itu zaman Rasulullah, penerapan hukum zakat itu diurusi oleh negara. Enggak diserahkan sakarepe sing sugih zakat. Dipaksa, tu'khadhu min agniyaihim, harus diambil secara paksa dari orang kaya, wa turaddu fi fuqaraihim, kemudian nanti dibagikan kepada yang fakir-fakir. Kalau umat Islam itu menerapkan hadis ini, dia akan makmur. Ada lembaga yang kredibel, jujur, terus kemudian ada amilnya. Amil itu petugas, pegawai yang ditugasi untuk mencari nasabah. Jadi setiap hari itu pekerjaannya mendata perkembangan ekonomi masyarakat. Kalau ada yang dilihat berkembang menjadi semakin kaya, itu didata. Kemudian yang fakir juga begitu. Ketika yang kaya didata, otomatis yang tidak termasuk itu masuk bagian orang fakir. Dipaksa oleh negara, kamu harus wajib zakat sekian persen, dikumpulkan di Baitul Mal, nanti dibagi oleh amil itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan dulu sahabat tabi'in itu jujur-jujur, lembaga yang narik zakat itu pembagiannya juga sesuai dengan sasaran. Sekarang itu banyak orang atas nama agama mengumpulkan uangnya masyarakat, tapi kadang-kadang bukan untuk sesuatu yang menjadi sasarannya. Sekarang yang sedang ramai itu kan apa itu? ACT, aksi cepat tanggap. Cepat tanggap. Ini ngumpulno duwe wong sugih-sugih. Alasannya untuk membantu. Ya memang dikasihkan. Ya sebagian untuk pengurusnya. Zaman Rasulullah enggak. Petugas mengambil zakat itu digaji dari uang zakat itu, tapi atas instruksi Rasulullah. Gak ngatur-ngatur dhewe terus sing akeh dipek, didik dibagekno. Bahkan lembaga atas nama agama model lain juga banyak yang begitu. Yayasan atas nama yatim piatu. Sehingga ketika narik dana kepada masyarakat itu, akadnya saya minta sumbangan untuk bantu anak-anak yatim. Ya ada yang jujur dibagikan betul kepada anak yatim, tapi ada yang sambil nyambut gawe.
Mesti cari dana kemana-mana, nanti dirinya dulu. Ya seperti yang di Aceh itu kan setelah disidang, alasannya kan begitu. Saya mendirikan ini habis banyak, bikin lembaga, urus surat izin, bangun gedung, kemudian fasilitas, butuh transportasi, kendaraan dan lain sebagainya. Alasannya kan ujung-ujungnya begitu. Tapi yang di plakat-plakatnya itu berjuang demi membantu orang-orang lemah. Nah itu sangat rawan. Tujuannya zakat dikumpulkan itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu, ada yang bilang ila fuqaraihim, tapi di hadis ini faturaddu fi fuqaraihim, bagikan kepada yang butuh. Nah itulah kemudian yang namanya amil itu kenapa diberi bagian bisa menerima zakat, karena tugasnya yaitu tidak seperti kita jadi panitia zakat fitrah gamela ngumpul tengok-tengok di masjid. Nanti muzakinya datang berbondong-bondong, nanti baginya juga gitu, nggak mau tenaga, kayak kupon orangnya disuruh datang. Itu bukan ambil, nggak boleh minta bagian begitu. Cari dulu, ngumpulkan zakat, wis wani dadi panitia ya harus kerja. Parani nang omah-omah, siapa yang wajib zakat, parani. Nanti yang fakir-fakir didata keliling. Setelah itu kemudian kumpul dibagikan, bukan dikuponkan begitu. Ya, panitia sekarang kan jagongan no masjid, sampai ngenteni orang setor. Nah, nanti bagikannya juga pakai kupon. Nah itu kan ya sebenarnya cara Islam tidak begitu. Nah, kalau memang tidak siap ya lebih baik serano sing duwe hak zakat. Wis sing zakat sampean terno dhewe-dhewe nang sapa dianggap tanggane melarat. Nah, dikumpulkan itu kan maunya supaya rata pembagian. Terus apa istilahnya sing disenengi tok sing digawe. Awalnya itu begitu tujuannya. Apa istilahnya itu sekarang itu UPZ atau itu ada pikiran begitu itu kalau tidak salah saya ingat tahun 60-an setelah Gestapo. Kalau enggak 66 ya 67. Itu ada gagasan dari waktu itu Kementerian Agama, bukan Majelis Ulama, supaya efektif. Kemudian yang di kampung-kampung itu bagian kepala KUA, kemudian pegawai-pegawai Departemen Agama, guru-guru madrasah, waktu itu ditatar tentang pengelolaan zakat supaya efektif. Karena zaman dulu 65 ke bawah itu sing untung awak mudine. Namanya orang zakat fitrah itu harus awak mudin kabeh. Tetangganya kanan kiri walaupun melarat nggak dapat bagian. Sembarang awak mudin. Itu pun saya ono tambahan, memang jenenge selawat. Zakat kudu ono selawat. Eling duwe recehan. Masih kok ngetokno asahan gawe tumpeng gawe ambengan. Malam Jumat nang gone masjid nang lancar. Ya wak mudine sing donga ya kudu oleh bagian akeh terus ana duwike. Iku zaman biyen di monopoli mudin-mudin. Lah terus Kementerian Agama melihat ngene iki kan sakno tangga-tangga sing mestine dapat bantuan enggak dapat. Akhirnya dibikin panitia. Nah, sekarang panitia wis tengok-tengok nang masjid ta.
Gak boleh dapat bagian atas nama amil. Ngambil. Jadi amil itu tugasnya, amil itu kan orang yang bekerja untuk ngurusi zakat. Ya doleh. Siapa yang wajib zakat? Parani. Kalau zaman Rasul tu'khadh, diambil paksa. Maka waktu zaman Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, itu diumumkan Muslim yang merasa punya rezeki lebih kaya dan kemudian tidak mau zakat, ancamannya rumahnya saya bakar. Itu sahabat Abu Bakar. Karena menganggap begitu pentingnya, Rasulullah perintahkan dipaksa. Akhirnya terus yang kaya-kaya itu berondong-bondong menyiapkan. Jadi intinya syariat zakat itu untuk mengentas kemiskinan. Tidak bisa memberhentikan atau menghilangkan kemiskinan. Kemiskinan itu tidak bisa hilang. Sampai kiamat mesti ada orang melarang dan ada orang kaya. Tidak bisa program apa itu mengentas. Nek ngentas saya seiso, titik. Tapi kalau sudah memberantas meniadakan kemiskinan tidak bisa. Dan itu andaikan semua orang tidak ada yang miskin, kita akan sengsara. Sugih kabeh kepingin amal sedekah, tidak ada yang terima dan akan merasa kehilangan pahala. Makanya ya kau bisa diberantas teman-teman kemiskinan. Karena itu sebagai sarana orang kaya untuk cari pahala. Kalau kita kebetulan dikasih rezeki lebih, ya alhamdulillah, saya bisa amal kepada orang. Makanya jangan ditolak. Kalau misalnya nggak ada betul, ya nolak sing apik. Ya sebisa-bisanya. Nggak usah melihat. Cuma kita ini karena hatinya masih belum bersih. Kadang-kadang tolong potongan. Ada orang minta modelnya nyetil, pakaiannya bersih, ketok isik gagal. Kadang-kadang terus setan itu menggoda hati kita. Ojo dikai musuh isok nyambut kawin. Kata mertua saya dulu, Pak Sapi, pesan kepada anak-anaknya. Ya ana wong njaluk itu. Kalau kamu bisa ngasih, kasih berapapun. Jangan sampai ditolak, jangan dilihat orangnya gagal masih muda. Intinya mereka datang itu sudah mempertaruhkan kehormatan. Wis ngilangno isine, datang kepada orang untuk minta. Apa maneh diseneni, gak usah. Pokoknya intinya itu butuh dibantu. Pesannya begitu. Itu orang-orang yang sudah hatinya bersih. Kita kadang-kadang omel. Pamane gerutuk-gerutuk yang langganan gawa map atas nama yayasan ini, yayasan itu. Saya sendiri kadang kalau gak eling kono ya, wasana enak repot terus ngebel aja. Itu kadangnya menyesal tapi eling ya Allah. Oh, ternyata Allah ngirim orang untuk ngasih pahala kita. Itulah bab zakat. Prinsipnya zakat itu untuk orang kaya dibagikan kepada orang yang butuh. Nah, kalau kita ada ya dikasih, nek ono ya. Ya apa mana? Diomong sing enak iki pas gak tape ono duwe, tapi nek ono ya titik-titik kasih. Karena zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim, akan membersihkan hati kita atau harta kita, wa tuzakkihim, dan akan membersihkan batin kita. Makanya orang yang zakat itu dikasih motivasi. Kasih motivasi supaya orang senang zakat,
Rasulullah itu kalau ada orang zakat didoakan dengan penuh ketulusan, dan orang tahu karena doanya Rasul itu mustajab. Orang kaya-kaya zaman Rasulullah itu tidak ada yang males zakat. Di ayatnya itu kan Qud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Muhammad, kata Allah, ambilan sebagian hartanya orang kaya-kaya itu agar hartanya bersih, hatinya bersih. Kalau mereka sudah mau menyerahkan zakat kepada kamu, sholli alaihim, doakan mereka. Inna sholataka, karena doamu itu sakanal lahum, menjadikan tentrem hatinya mereka. Jadi kalau dikasih apa-apa orang itu kita doakan. Ya minimal model wong Jawa kan, terus mungkin dibales Gusti Allah, ada pangeran yang balas. Mungkin barokah, rezeki sampean tambah lancar. Itu bagian dari cara menenteramkan dan media dakwah. Jika wong apa-apa aja meneng ae. Minimal matur nuwun. Matur nuwun muga-muga rezeki jenengan tambah lancar. Iku wong ngekei terus didongakno ngoten niku lak lega. Dan kalau kita mendoakan ikhlas tulus, ya, orang itu tambah barokah, nanti tambah manfaat untuk banyak orang.